warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bu Ila sayangi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang materi IPA KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebagaimana yang telah anak-anak ketahui, tumbuhan berperan penting dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu sebagai sumber makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Contohnya adalah padi. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan melalui biji. Nah, biji ini dibentuk dalam bunga anak-anak. Nah, bunga dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah bunga lengkap, yaitu bunga yang terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kemudian, apabila salah satunya tidak ada, maka dikatakan sebagai bunga yang tidak lengkap. Contoh dari bunga lengkap adalah bunga sepatu anak-anak. Sedangkan contoh dari bunga yang tidak lengkap adalah bunga kamboja. Nah, bagaimana struktur bagian dari bunga? Mari kita perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Nah, di bagian tengah ini anak-anak disebut putik. Bagian yang biasanya terlihat dari mahkota bunga adalah kepala putik. Nah, sedangkan bagian yang di pinggir-pinggirnya putik adalah benang sari. Nah, bagian yang berbentuk bulat-bulat ini disebut kepala sari. Kemudian ini ada tangkai putiknya dan ini ada tangkai sari. Nah, di bagian pangkal putik ada yang namanya bakal buah. Nah, ini nanti yang akan menjadi biji dan kelak akan menjadi tumbuhan baru anak-anak. Kemudian di bagian dasar bunga ada yang namanya kelopak. Nah, setiap bagian-bagian bunga ini memiliki fungsi tersendiri anak-anak. Oke, mari kita lihat fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini merupakan bagian bunga yang paling luar, yang biasanya melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian, yang kedua adalah mahkota bunga. Nah, ini yang biasanya terlihat indah ya anak-anak. Warna dan bau mahkota bunga menarik serangga untuk datang, sehingga serangga akan membantu proses penyerbukan. Kemudian yang ketiga adalah putik dan benang sari. Nah, putik dan benang sari ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau bisa kita sebut sebagai alat kelamin pada tumbuhan. Nah, lalu apa bedanya fungsi putik dan benang sari anak-anak? Oke, mari kita perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, ini nanti selanjutnya dia akan menghasilkan sel telur. Kemudian yang kedua adalah benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Yang selanjutnya nanti benang sari ini akan menghasilkan spermatozoid. Oke, selanjutnya. Nah, bunga dengan kedua alat perkembangbiakan yang lengkap atau memiliki putik dan benang sari disebut sebagai bunga sempurna. Sedangkan bunga dengan satu alat perkembangbiakan disebut bunga tidak sempurna. Nah, bagaimana proses
proses perkembangbiakan generatif anak-anak? Oke, mari kita perhatikan ya. Nah, proses perkembangbiakan generatif sendiri meliputi dua hal, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan adalah jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid yang dihasilkan dari serbuk sari tadi masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Itulah proses penyerbukan. Selanjutnya, kita menuju ke proses pembuahan. Apakah itu proses pembuahan? Nah, proses pembuahan merupakan peleburan spermatozoid dengan sel telur. Nah, mari kita ingat-ingat lagi ya anak-anak. Spermatozoid ini berasal dari serbuk sari. Nah, spermatozoid adalah sel kelamin jantan. Kemudian, sel telur berasal dari kepala putik. Nah, sel telur ini disebut sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Selanjutnya, peleburan spermatozoid dengan sel telur tadi menghasilkan zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Apa itu lembaga? Lembaga merupakan bakal biji anak-anak yang tadi tempatnya di pangkal putik. Selanjutnya, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Jadi proses perkembangannya secara bersamaan anak-anak, karena biasanya biji itu juga terdapat dalam buah seperti itu. Biji tersebut merupakan calon tumbuhan baru. Lembaga yang berada dalam biji adalah calon tumbuhan baru anak-anak. Jadi tadi di dalam biji ada yang namanya lembaga. Nah, si lembaga itu yang merupakan calon tumbuhan baru. Nah, ketika calon tumbuhan baru ini atau biji ini ditanam, dia akan tumbuh menjadi tanaman atau tumbuhan baru ketika dia ditanam di lingkungan yang cocok atau sesuai. Penyerbukan ada bermacam-macam anak-anak. Nah, kita akan mempelajari tentang macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, penyerbukan sendiri terjadi pada tanaman yang memiliki serbuk sari anak-anak. Bunga yang melakukan autogami biasanya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina atau disebut juga hermafrodit. Nah, jadi dia memiliki kelamin jantan atau benang sari dan betina atau putik. Contohnya adalah bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, penyerbukan tetangga biasanya terjadi pada bunga yang masih berasal dari tumbuhan yang sama. Jadi, misalkan ada tumbuhan, dia bunganya tidak hanya satu anak-anak. Misalnya dalam satu pohon mangga, ada banyak bunga. Nah, bunganya itu bisa saling melakukan penyerbukan. Penyerbukan ini biasanya terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik
bunga lain, tapi bunga itu masih berada di tumbuhan yang sama. Contohnya adalah tumbuhan padi, kelapa, kelapa sawit, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang terjadi pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda pada tumbuhan lain, tapi masih sejenis. Penyerbukan ini menimbulkan keturunan yang bervariasi karena terjadi perpaduan sifat dari dua tumbuhan induknya. Misalnya, persilangan antara bunga merah dengan bunga putih dapat menghasilkan bunga merah, merah muda, dan putih. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan ini dengan bantuan manusia. Nah, jadi ini bunganya masih satu jenis anak-anak. Tumbuhannya masih satu jenis, meskipun mungkin berbeda warna. Contohnya misalnya ada mawar merah dengan mawar putih. Nah, sama-sama tumbuhan mawar sejenis, tapi berbeda warna. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, penyerbukan ini terjadi pada bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda pada tumbuhan lain yang berbeda jenis anak-anak. Contohnya, serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Nah, itulah macam-macam penyerbukan pada tumbuhan yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Kemudian, yang kedua berdasarkan perantaranya. Yang pertama adalah dengan bantuan angin atau anemogami. Penyerbukan ini terjadi karena adanya bantuan angin. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki tangkai sari yang panjang serta serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu. Selain itu, tumbuhan ini juga biasanya memiliki warna bunga yang mencolok, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putiknya besar. Contohnya adalah pada tanaman jagung. Proses penyerbukannya, angin yang bertiup di sekitar tanaman jagung akan menyebabkan serbuk sarinya terlepas anak-anak. Kemudian serbuk sari yang lepas itu terbawa oleh angin, sehingga serbuk sari pun menempel pada putik bunga jagung lain, sehingga serbuk sari pun menempel pada putik bunga jagung lain dan terjadilah penyerbukan. Kemudian yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan atau yoidiogami. Nah, hewan-hewan itu berperan sebagai penyerbuk yang memindahkan serbuk sari untuk bisa menyentuh kepala putik. Contohnya, lebah yang menghampiri bunga untuk menghisap madunya. Lalu serbuk sari bunga itu terbawa oleh lebah hingga lebah hinggap dan menyentuh kepala putik di bunga lain. Maka terjadilah penyerbukan anak-anak. Nah, tumbuhan yang penyerbukannya dengan cara ini biasanya memiliki ciri-ciri warna mahkota mencolok, mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas, dan memiliki kelenjar madu, sehingga dia lebih menarik untuk si serangga atau si hewan. Nah, yoidiogami ini dibedakan lagi berdasarkan jenis hewannya anak-anak. Nanti akan kita bahas setelah ini ya.
Selanjutnya, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Nah, air juga bisa menjadi perantara agar terjadi penyerbukan anak-anak. Misalnya, air hujan yang merontokkan serbuk sari dan arusnya membawa serbuk sari itu mendekati kepala putik. Atau bisa juga terjadi pada tanaman yang tumbuh di dalam air. Contohnya adalah lamun. Nah, serbuk sari lamun lepas dari tangkai sari, lalu serbuk sari terbawa arus air hingga menempel pada putik lamun yang lain. Contoh tanaman lainnya adalah ganggang hidrilia. Nah, selanjutnya yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Nah, selain dibantu oleh angin, hewan, dan air, penyerbukan pada tumbuhan juga bisa dilakukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada tanaman yang memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal anak-anak. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala putik tanpa dibuka terlebih dahulu, dan serbuk sarinya pun sulit rontok. Nah, itu dia pembahasan tentang penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, penyerbukan dengan bantuan hewan yang tadi sudah kita bahas atau disebut dengan zoidiogami dibagi menjadi 4 macam anak-anak. Yang pertama adalah entomogami, yaitu dengan bantuan serangga. Kemudian yang kedua ada ornitogami, yaitu dengan bantuan burung. Kemudian yang keempat ada chiropterogami, yaitu dengan bantuan kelelawar. Dan yang terakhir ada malakogami, yaitu dengan bantuan siput. Nah, itu dia pembahasan kita atau materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Ila berikan. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Bila mohon maaf bila banyak salah